Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman, kemudian anxiety disorder ya, atau dalam arti kecemasan yang berlebih ya teman-teman, kemudian ada GERD juga dan psikosomatik juga. Nah, jikalaupun memang ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut, tolong tonton videonya saya ke belakang. Di situ saya sudah jelaskan apa saja arti dari atau makna keempat hal tersebut ya teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Nah, baik, di kesempatan kali ini mungkin saya hanya menjawab yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Di situ banyak sekali teman kita yang bertanya di kolom komentar, dan di sini saya akan menjawab sesuai kemampuan saya ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya sendiri, sesuai dengan intinya kemampuan saya sendiri ya teman-teman, kemampuan saya sendiri juga ya, seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan mungkin untuk yang baru bergabung tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha ya. Di situ kemudian jikalau memang bermanfaat tolong di share ya, dibagikan motivasi saya, dukungan saya seperti ini ya teman-teman, mendorong kalian supaya lebih bisa semangat untuk bangkit lagi ya teman-teman. Tolong di share dan dibagikan, dan tekan like ya jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya ya, rasa semangat saya kepada kalian ya teman-teman, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saya berminta kepada kalian untuk tonton ya videonya yang dari awal sampai dengan akhir, jangan diloncat-loncat ya teman-teman, kemudian jangan di skip ya, seperti itu, karena setiap bagian per bagian mudah-mudahan ada ilmu yang mungkin bisa kalian terapkan, bisa kalian praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan bermanfaat, tolong terapkan ya teman-teman, seperti itu, dan dipraktekkan di dalam keseharian kalian sendiri, dan mudah-mudahan apa yang mungkin kalian terapkan ini sangat berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini ada Bang Haidir Bintang ya teman-teman, minta tip dong bagaimana supaya sembuh. Nah, untuk Bang Haidir ya, untuk Bang Haidir ini kalau misalkan minta tips ya, minta tip atau minta solusi bagaimana supaya sembuh ya, saya pun tahu ya, kalian itu banyak sekali motivasi ya, banyak sekali dukungan, banyak sekali tentang belajar apa itu keempat hal tersebut, kemudian belajar bagaimana supaya terlepas dari keempat hal tersebut ya. Tentunya pasti ada mentor di YouTube yang mungkin sudah sangat berpengalaman ya teman-teman. Beda halnya dengan saya pribadi ya teman-teman, hanya sedikit ilmu ya, sedikit kemampuan, seperti itu, hanya belajar dari pengalaman saya sendiri, seperti itu. Dan kalau misalkan memang pengen ada tip atau solusi tentang pengen sembuh dari keempat hal tersebut ya, mungkin kalau menurut saya tonton dulu video saya ke belakang ya. Di situ banyak tips-tips, kemudian solusinya seperti apa dan bagaimana ya, seperti itu. Jikalaupun memang kurang cocok ya, jikalaupun memang kurang cocok ya, ya silahkan mungkin di mentor yang lain juga masih banyak ya, di orang yang pernah mengalami seperti ini dan sembuh total juga ada ya, mungkin ya di YouTube lain, channel YouTube yang lain, mangga ya teman-teman, seperti itu. Jikapun memang menurut saya atau pendapat saya ya, saya hanya menjalankan tentang pengalaman saya sendiri ya. Di video ke belakang situ saya sudah jelaskan beberapa pola ya yang harus kita jalani ya teman-teman, seperti itu Bang Haidir. Ini kayaknya teman saya ini. Kemudian ada Bluski bertanya insomnia juga Kang. Iya, kalau dulu ya, terus terang dan jujur, saya insomnia ya teman-teman, susah tidur dulu itu ya teman-teman, apalagi pas baru-baru saya terkena ini, dan
tidak tahu ilmunya, tidak tahu, kurang kurang apa namanya, kemampuannya ya teman-teman, tentang keempat hal tersebut ya, bahwa ini adalah anxiety dan lain sebagainya. Saya emang dulu itu susah tidur, kemudian suka keringat dingin dan lain sebagainya karena cemas ya, seperti itu. Dan psikosomatik juga ya, pikiran ke sana kemari, cemas, kemudian tubuh merespon ya teman-teman, keringat dingin ya, tremor juga dan lain sebagainya. Tapi kesini saya mencari apa namanya, ilmu, mencari apa namanya, kemampuan tentang keempat hal tersebut ya. Saya belajar dari situ ya teman-teman, dan alhamdulillah saya bisa mengatasinya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidur ya alhamdulillah bisa gitu ya teman-teman. Apa namanya, misalkan tidur jam 10, jam setengah 5 bangun, alhamdulillah gitu ya, cecap kalau bahasa saya itu ya, seperti itu, lepas. Nah mungkin di sini menanyakan solusinya bagaimana, seperti itu ya. Saya kalau misalkan berbicara dengan solusi ya, ini sesuai dengan ke apa namanya, cara saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri. Kalau misalnya susah, saya belajar untuk mendengarkan audio terapi ya. Audio terapi, kalau misalkan dulu saya sering mendengarkan audio terapi yang sangat menyentuh ya teman-teman, sambil ada suara air ya, genangan air, atau kalau misalkan itu susah kadang-kadang murotal ya, yang ngaji, dengerin yang ngaji ya pakai headset juga sampai ke tidur lelap gitu teman-teman. Kemudian kesini saya suka mendengar rintik air hujan ya, di YouTube itu ada audio terapi ya, rintik air hujan teman-teman, seperti itu kita fokus ke suaranya juga di situ, akan nyaman gitu, tiba-tiba tidur ya gitu teman-teman, seperti itu ya. Itu sih salah satu solusinya. Kemudian selain itu juga untuk di siang hari usahakan nggak tidur ya, di siang hari itu nggak boleh tidur ya teman-teman, dibawa aktivitas ya, dibawa aktivitas supaya malamnya itu tidur lelap gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian di sini ada pika tarot. Nah seperti itu teman-teman, bahkan suara anak kecil nangis juga kesel gitu bawaannya, itu anxiety ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada pika tarot ya. Ada pika tarot di sini bertanya, saya malah mimpi bakal meninggal, pusing, saya takut, katanya gitu. Ya kalau misalkan berbicara tentang mimpi ya, mimpi itu bunganya tidur ya teman-teman ya. Kalau misalkan pikiran kita lebih ketakutan ya, di situ kan sensasi anxiety itu meliputi takut ya, takut mati juga, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan keseharian kita berpikiran ke situ ya, takut mulu ya teman-teman, susah sebenarnya gitu teman-teman, susah. Jadi kadang-kadang kebawa ya, kebawa mimpi gitu ya teman-teman, hal yang negatif seperti itu, kebawa mimpi, bahkan ketemu sama orang yang sudah meninggal juga ya, terkadang seperti itu teman-teman, ada saja seperti itu. Jadi intinya jaga pikiran ya. Solusinya jaga pikiran, melakukan hal yang baik ya, melakukan hal-hal yang positif ya teman-teman, dan berpikir yang mungkin tidak terlalu menjerumus ke sana ya, seperti itu teman-teman. Nah kemudian ada Aan Nipria. Nah di sini bertanya, sudah sembuh total belum bang? Nah jika ada pertanyaan seperti itu, kan saya sudah bahas ya ke belakang-belakang. Kalau misalkan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya, panik ini, kalau misalkan ada beban pikiran yang mungkin sangat rumit ya, ruwet ya gitu teman-teman, yang banget menjadikan suatu beban ya, ataupun bisa dikatakan stres ya teman-teman, banyak pikiran juga ya, itu bisa dikatakan kadang-kadang ke trigger ya teman-teman, seperti itu. Kadang-kadang
disebut kumat ya teman-teman, tetapi volumenya ya teman-teman tidak atau intensitasnya itu tidak seperti dahulu gitu ya. Jadi bisa menjeda ya teman-teman, bisa mengontrol gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kan kalau misalkan dulu itu kalau misalkan ada seperti itu, kemudian serangan panik dan lain sebagainya mulai kerasain itu. Nah kalau misalkan sudah sembuh ya, sudah sembuh teman-teman, tetapi kalau misalkan ada suatu permasalahan, beban yang mungkin bisa dikatakan agak berat ya teman-teman, high seperti itu ya, bisa dikatakan kumat ya kumat, tetapi di situ beda halnya sama dengan keadaan pada saat pertama kita kena seperti itu gitu ya. Jadi bisa ada jeda, bisa kita mengontrolnya teman-teman, seperti itu. Jadi setiap orang berbeda-beda ya teman-teman, cara mengontrolnya juga ya. Ada yang lari dari masalah juga ya teman-teman, kemudian ada yang langsung mengalihkan perhatian kita melakukan aktivitas yang lain dan lain sebagainya, banyak itu teman-teman, seperti itu ya. Kalau misalkan bisa ditanyakan sudah sembuh total apa belum, saya jawab ke situ ya teman-teman, seperti itu. Tidak tahu untuk yang sudah sembuh total, dikatakan sembuh total, saya tidak tahu ya. Mungkin kalau misalkan ada permasalahan beban ini pun ya santai-santai baik ya teman-teman, seperti itu mungkin ya, seperti itu. Nah kemudian di sini ada Rod Rangga 5083, saya di atas ulu hati terasa perih, hilang datang. Nah kalau ini bisa dikatakan juga gangguan pada asam lambung ya teman-teman, baik dari pola makan, kemudian dari pola pikir yang terlalu rumit ya teman-teman, ruwet seperti itu bisa terjadinya gangguan pada asam lambung ya. Pemikiran yang ruwet ya seperti itu, baik dari terlalu memikirkan sensasi ya yang banget ya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian asam lambung yang tidak normal ya, baik kadar keasamannya mungkin asam ataupun volume asam lambungnya meningkat ya, sehingga terasa di dada ya teman-teman, kemudian terasa panas, kemudian terasa mengganjal ya. Di sini terasa asam juga, seperti itu ya. Nah kalau misalkan di ulu hati juga terasa perih juga ya, mungkin asam lambung volumenya itu kadar keasamannya mungkin naik ke atas. Di sini ada otot esofagus ya teman-teman, di sini bisa dikatakan klep ya. Di sini ada klep ya gitu, kalau misalkan makanan masuk di sini ada tutup buka gitu, tutup panci ya, tutup klepnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin volume asam lambungnya meningkat kena ke situ, ke saraf vagus ya teman-teman, seperti itu, dan merasakan ulu hati terasa perih ya. Mungkin kadar keasamannya sangat asam ataupun volume asam lambungnya meningkat. Nah di sini solusinya bagaimana ya, sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, sering-sering minum air hangat ya, dikit-dikit, tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi dikit-dikit minum air hangat ya teman-teman. Selain itu juga kalau misalkan sangat perih ya pas ulu hati itu ya, kadang-kadang saya lari ke paling peromah ya teman-teman, seperti itu ya. Paling peromah juga digigit dulu, dikunyah ya teman-teman, dikasih air minum sedikit gitu, langsung kan secara tidak langsung mungkin asam lambung itu menjadi normal ya teman-teman, kadarnya seperti itu sih solusinya. Nah di sini kemudian ada yang mungkin bertanya, saya tidak ada kelayangan tapi sensasinya di dada, di perut, plus cemas takut sudah mau 7 bulan mas. Nah di sini ada yang bertanya Siti Masnah, saya tidak ada kelayangan tapi sensasinya di dada dan perut, plus cemas takut sudah 7 bulan. Nah di sini banyak ya teman-teman, jadi bukan hanya 1-2 orang dan bukan hanya lama atau sebentarnya ya teman-teman, bukan hanya 1 atau 2 tahunnya ya teman-teman, bahkan ada yang lebih juga. Nah di sini sensasinya di dada, mungkin di dada kadang itu terasa berat ya, terasa panas juga, seperti itu.
dan di perut juga katanya, dan takut M. Nah, kalau misalkan takut M di sini saya kemarin sudah jelaskan, tinggal ditonton ya videonya, karena sekarang kalau dijelaskan durasinya lebih panjang, sudah 15 menit ya. Dan mau 7 bulan Mas. Ya, saya mengerti dan paham ya teman-teman, sangat cemas dan gelisah bawaannya pasti ya. Dan lama atau sebentarnya itu tergantung kalian juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau sembuh atau seperti semula ya kalian harus rajin atau konsisten menerapkan polanya ya teman-teman, seperti itu, termasuk praktek seperti itu. Nah, jadi ya kalau misalkan bertanya di sana dan keluar ada pertanyaan takut M juga, di situ saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, takut M tolong ditonton juga dari awal sampai akhir ya teman-teman, biar kalian paham juga. Nah, seperti itu. Nah, sudah 15 menit ya, menuju 16 menit. Mungkin saya hanya menyampaikan ya, menjawab teman-teman kita, kawan-kawan kita, sahabat kita ya, yang ada di kolom komentar seperti itu, dan seadanya dan sepengetahuan saya sendiri ya teman-teman. Dan saya harap dan mudah-mudahan itu sangat berguna ya dan bermanfaat untuk kalian semua teman-teman, seperti itu. Nah, di akhir video saya seperti biasa ya teman-teman, kita berdoa untuk kawan-kawan kita ya, bukan hanya penyakit keempat hal tersebut atau tadi ya, tetapi apapun itu penyakitnya, apapun itu musibahnya ya, mudah-mudahan Allah angkat ya semuanya, angkat penyakitnya dan kembali seperti semula ya. Amin ya robbal alamin ya, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.